Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji 2026 telah memasuki tahap evaluasi. Tentunya sejumlah catatan penting muncul dari hasil pemantauan langsung tim Amirul Hajj selama mendampingi jamaah Indonesia di Arab Saudi. Lalu apa saja catatannya dan berapa jamaah haji yang sudah tiba di tanah air? Berikut kami paparkan dalam segmen Fact Check berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Jadi terdapat 120 kloter atau 47.012 jamaah haji yang telah tiba di tanah air. Ini adalah data per kemarin ya pemirsa. Nah, saat ini fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH adalah untuk memastikan seluruh proses pemulangan jamaah ke tanah air ini bisa berjalan dengan aman, nyaman dan juga lancar hingga kloter terakhir tiba dimulai nanti tanggal 16 Juni hingga 1 Juli mendatang. Nah, lalu kita akan bahas mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selain soal evaluasi internal, Menhaj juga mengantongi sejumlah rekomendasi dari tim Amirul Hajj untuk penyempurnaan musim haji mendatang. Berikut poin-poin utama yang menjadi sorotan. Kita ke grafis berikutnya. Nah, ini mulai dari layanan di Mina, pemirsa, yang masih menghadapi persoalan kepadatan. Jadi menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau disapa dengan Gus Yusuf, bahwa kawasan Mina ini masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji karena keterbatasan ruang yang harus menampung jutaan jemaah dari seluruh dunia. Berbeda dengan Arafah yang memiliki luas sekitar 17 km persegi, kawasan Mina ini hanya berkisar sekitar 8 hingga 9 km persegi. Bahkan untuk area yang benar-benar bisa digunakan untuk aktivitas jamaah itu diperkirakan tidak lebih dari 5 km persegi saja. Karena sebagian wilayah ini berupa pegunungan batu. Nah, pemirsa, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya pemadatan luar biasa selama puncak pelaksanaan ibadah haji. Tidak hanya jamaah Indonesia, seluruh jamaah dari berbagai negara juga berkumpul di lokasi yang sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang kedua adalah soal ketepatan waktu transportasi jamaah. Tim Amirul Hajj ini menyoroti aspek transportasi yang menjadi urat nadi sebetulnya mobilitas jamaah selama fase puncak haji. Evaluasi ini mencakup pergerakan jamaah dari Mekah menuju Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah dan Mina dalam rangkaian Armusna. Meski ditemukan sejumlah keterlambatan pada beberapa titik keberangkatan dan perpindahan jamaah, pemerintah menilai bahwa proses evakuasi secara keseluruhan ini sudah berjalan sesuai dengan target. Seluruh jamaah itu berhasil dipindahkan tanpa menimbulkan penumpukan berkepanjangan di lokasi-lokasi yang tentunya krusial. Nah, catatan berikutnya adalah ini menyangkut layanan bus sholawat yang selama ini menjadi sarana utama transportasi jamaah dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Nah, tim Amirul Hajj ini menilai bahwa penghentian sementara operasional bus setelah fase Armusna itu sangat berdampak pada aktivitas ibadah jamaah di sana, terutama mereka yang ingin segera melaksanakan tawaf ifadah. Nah, menurut Gus Irfan bahwa banyak jamaah yang harus menunggu lebih lama karena pembukaan kembali layanan transportasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Tentunya kondisi ini terjadi atas permintaan otoritas Arab Saudi yang melakukan pengaturan lalu lintas dan pergerakan jamaah pasca puncak haji. Dan yang keempat adalah pemirsa, kualitas dan lokasi hotel di Mekah. Tim Amirul Hajj ini merekomendasikan agar pada musim haji mendatang pemerintah itu dapat mengupayakan bahwa penempatan hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, dan langkah ini dianggap akan mengurangi ketergantungan jamaah terhadap pelayanan transportasi dan memberikan kenyamanan lebih terutama bagi lansia serta jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan mengatakan bahwa berbagai rekomendasi tersebut lahir dari pengamatan langsung di lapangan selama proses pelaksanaan ibadah haji. Nah, kita ke grafis yang berikutnya. Masih mengenai evaluasi, pemirsa, tim Amirul Hajj ini mendorong peningkatan penggunaan komponen dan juga produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan makanan jamaah. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tentunya mempengaruhi distribusi sejumlah bahan pangan dan juga komoditas. Nah, di sisi sumber daya manusia, Amirul Hajj juga menemukan adanya kesenjangan kualitas antara petugas kloter dan juga petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Petugas PPIH dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik karena mendapatkan pelatihan intensif selama hampir 1 bulan di asrama haji Pondok Gede sebelum bertugas di Arab Saudi. Nah, sebaliknya
petugas kloter belum memperoleh pembekalan dengan standar yang sama, sehingga perbedaan tersebut berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh jamaah di lapangan. Nah, kemudian catatan berikutnya adalah tim Amirul Hajj ini mencatat perlunya penyempurnaan sistem penanganan jamaah yang sakit agar proses pelayanan medis itu dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan juga responsif selama masa operasional haji. Nah, menurut Menhaj, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa petugas haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif itu memiliki performa layanan yang jauh lebih baik. Karena itu standarisasi pelatihan dan juga peningkatan kompetensi petugas ini akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depannya. Kemudian pemirsa, di bidang kesehatan, tim Amirul Hajj juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan istitoah kesehatan, sistem penanganan jamaah sakit, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Menurut Menhaj, aspek kesehatan ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Nah, catatan yang terakhir adalah perbaikan terkait dengan fasilitas tenda, kemudian juga sanitasi, serta komitmen untuk pengurangan sampah plastik selama operasional haji. Nah, berikut kita simak pernyataan Menteri Haji dan Umroh terkait dengan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 ini. Jadi Gus Irfan menyatakan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum itu berjalan sesuai dengan harapan. Tentu masih ada sejumlah kekurangan yang menjadi bahan evaluasi. Namun itu akan menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan ke depannya. Menteri Haji juga menambahkan bahwa berbagai catatan ini akan menjadi bekal penting. Komitmennya adalah menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kebutuhan jamaah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.